Kemarin sudah membahas tentang integral garis. Ini selanjutnya kita bahas tentang teorema Green ya. Jadi transformasi integral rangkap ya, rangkap 2 ke integral garis ya. Jadi integrasi rangkap 2 yang meliputi suatu daerah dalam bidang X, O, Y, nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti itu ya, bisa ditransformasikan ke dalam integral garis sepanjang batas dari daerah tersebut atau sebaliknya. Transformasi tersebut dilakukan dengan teorema Green pada bidang. Transformasi dengan teorema Green penting karena bisa membantu perhitungan menjadi lebih mudah ya, seperti itu. Ini teorema Green ya. Misalkan R adalah daerah tertutup dan terbatas pada bidang X, O, Y. Ini adalah X, O-nya ini pasti ini ya, sumbu O di sini ya. Y seperti itu ya. Bisa ditransformasikan ya, jadi X, O, Y bisa ditransformasikan ke dalam integral garis sepanjang batas dari daerah tersebut atau sebaliknya. Ini sebentar nih. Jadi misalkan R adalah daerah tertutup dan terbatas pada bidang X, O, Y yang batas C-nya ya terdiri atas jumlah kurva ya yang berhingga. Misalkan F1XY dan F2XY adalah fungsi-fungsi yang kontinu dan mempunyai turunan parsial ya. Ini adalah turunan F1 terhadap Y dan turunan F2 terhadap X. Dalam domain yang memuat R, maka integral rangkap ya dengan batas R ini ya. Ini adalah rumusnya, yaitu turunan dari F2 terhadap X dikurangi turunan terhadap F1 turunan F1 terhadap Y dx dy itu sama dengan integral ya dengan batas C F1 dx ditambah F2 dy ini sama dengan integral F dr, seperti itu ya. Integrasi ini dilakukan sepanjang batas C di R. Ini R-nya ini adalah luasnya dan C-nya batasnya ya. Ini. Apabila ditulis dalam bentuk vektor, maka integral rangkap dengan batas R kurv K ya, dx dy. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Kurv K ya. Kurv F ya. Kurv F dot K dx dy ya. Itu sama dengan integral dengan batas C F dr. Nah, ini bukti teorema Green ya, buktinya. Jadi ini adalah sumbu X, sumbu Y. Jadi A sampai B sini. Ini adalah UX atau bisa dilambangkan dengan C bintang 1 ya. Kemudian A sampai B, B sampai A ini VX. Ini C bintang 2, sudah seperti itu. Jika lihat ke C-nya itu, sehingga C itu sama dengan gabungan dari C bintang 1 dengan C bintang 2 secara keseluruhan. Secara keseluruhannya adalah lintasan C gitu ya. Atau ini ya, dari C ke D, PY ini lintasannya. Kemudian D ke C, QY. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan tadi X-nya itu dari A sampai B, ya. X-nya ini dari A sampai B. Kemudian Y-nya itu dari U sampai V. Y-nya itu dari U sampai V begitu ya. Ini Y-nya ini ya, sumbu Y. Kemudian Y-nya itu dari C sampai D. C sampai D ini ya.
Yang kedua ini. Kemudian X-nya itu dari PY sampai QY. PY sampai QY ini. Ya. X-nya. Sehingga integral rangkap, ya, rangkap 2 dengan batas R, turunan F1 terhadap Y dx dy ini sama dengan integral, ya, dari A sampai B, ini AB ini, kemudian ini integral rangkap, ya, integral dari UX sampai VX, turunan pertama F1 terhadap Y dy dx, sama dengan, ya, integral dari A sampai B, ya, ini hasil integralnya, ya, F1 XY, gitu ya, F1 diintegralkan terhadap Y, ya, ini berarti F1 XY, ya, kemudian batasnya itu apa, Y-nya itu dimulai dari UX sampai VX, itu sama dengan integral dari A sampai B, ya, A sampai B yang ini setelah diintegralkan, ya, yang dalam diintegralkan dulu, ini hasil integralnya. F1 berarti Y-nya ini, ya, Y-nya ini dibatasi dari berapa ini teman-teman? UX sampai VX, itu. Sekarang Y-nya diganti dengan batas atasnya VX, ya, dikurangi dengan Y-nya diganti dengan batas bawah UX. Nah, ini dx. Nah, integral A sampai B F1X V dx, ya. Ini kan bisa diuraikan menjadi menjadi 2 ini, ya. Bisa enggak ini teman-teman? Bisa kan? Jadi integral A sampai B F1X VX dx dikurangi integral A sampai B F1X UX dx. Bisa ya, teman-teman, ya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi yang dalam ini diintegralkan terhadap Y dulu. Sehingga batasnya di sini adalah Y-nya itu UX sampai VX. Nah, itu, ya. DX, ini kan DX tadi, ya. Sebentar. Seperti itu. Ini diuraikan jadi 2. Ya. Kalau ini batas atasnya juga menjadi batas bawah, sehingga menjadi negatif. Masih ingat ya, ya, sifat-sifat integral itu, ya, waktu kalkulus integral, ya. Jadi ini kan A sampai B. Nah, ini kalau misalnya saya ubah yang batas atas menjadi batas bawah, begitu, ya. Seperti itu. Ya, maka ini jadi negatif, ya. F1X VX dx dikurangi integral sampai A sampai B, ya. F1X UX dx. Nah, sampai sini bisa diterima? Sampai sini bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Nah, A sampai B, ya, terus dilihat dulu. A sampai B ini kan C-nya bintang 1 ini, ya. Nah, lintasannya itu loh, ya. Lintasannya kan C bintang 1. C bintang 1 F1 XY dx. Terus yang apa? Yang UX, ya. Dikurangi integral dari A sampai B, ya. Jadi kan B sampai A, mohon maaf, ya, B sampai A ini, ya. Bentar, lihatnya dulu nih. Jadi ini integral dari B sampai A F1 X Y, ya. Jadi kan jadi positif jadi negatif, ya. B sampai A F1 X VX dx, ya.
Bentar, tadi mana tadi ya? Saya ulangi lagi ya. Jadi integral dari B sampai A batasnya itu F1x Vx dx. B sampai A ya. B sampai A F1x Vx dx. Coba dilihat ini. Ya. Dari B ke A ini ya. Ini adalah batasnya adalah bintang C bintang 1, kemudian integral dari A sampai B F1x Ux dx. Ini bintang 2 yang ini ya, sehingga secara keseluruhan ya, karena C bintang 1 dan C bintang 2 itu kan ini kan sebenarnya kalau disederhanakan sebenarnya kan bisa dikeluarkan negatifnya, ini kan jadi penjumlahan ya. Min integral dari F1x y dx ya, ini bintang 2 ditambah integral C bintang 1 F1x y dx, kan begitu. Nah, karena di sini tadi C itu adalah gabungan ya, gabungan dari C bintang 1 dan C bintang 2 begitu. Sehingga bisa ditulis ini integral dari C F1xy dx seperti itu. Karena sama-sama dx gitu ya. Sampai sini bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Oke. Secara dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama untuk integral rangkap ya turunan F2 terhadap X dx dy itu berarti integral dari CD ini CD ini CD ya, kemudian diintegralkan lagi ya PY ke QY, PY ke QY seperti itu ya. Jadi CD terus PY ke QY gitu ya. Batasnya itu turunan dari F2 terhadap X dx dy ya. Ini sama dengan integral dari sekarang ini diintegralkan terhadap X ya. Jadi F2 XY. Ya. Sehingga batasnya itu karena terhadap X berarti batasnya adalah X-nya itu dari PY sampai Y. P-nya batas bawah, Y batas atas. Ya, sehingga ini bisa dikurangi kalau begitu ya. Jadi integral dari CD ya, F2 sekarang X-nya diganti dengan yang atas dulu, Y. X-nya ini diganti ya, X-nya ini ya. Ganti Y berarti F2 QY, Y dikurangi F2. Ya. Sekarang X-nya itu diganti dengan PY. PY, Y, DY. Nah, ini integral dari CD, dari C sampai D ya. Nah, batas bawahnya C, batas atasnya D. F2 QY, DY. Nah, min integral gitu ya. Ini kan bisa dibuat dari dua integral kan, ya kan? Bisa ya ini ya. Integral CD batas bawahnya C, batas atasnya D, F2 PY Y dy. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Sama, caranya sama tadi ya. Nah, CD ya, integral CD F2 QY dy. Ya, ini kenapa kok jadi positif? Karena dirubah ya, supaya tidak sama dengan ini maksudnya gitu. Ini kok dari C ke D, dari C ke D ini harus dirubah, dari C ke D, D ke C kan begitu. Nah, lintasannya biar utuh gitu ya. Dari C ke D tidak kemudian dilanjutkan D ke C lagi kan begitu ya. Nah, kalau ini kan sama sehingga harus dirubah ini. Kalau dirubah otomatis ini jadi positif. Batas atas menjadi batas bawah gitu ya. Itu sebaliknya.
F2 PY YDY. Nah, dengan cara yang sama tadi ya, dari C ke D itu C bintang 1 F2 XYDY ditambah F2 XYDY ya, dari D ke C itu C bintang 2, tadi sudah ada di sana ya, sehingga bisa dirumuskan ini kan bisa disederhanakan ya, karena C bintang 1 C bintang 2 itu kan gabungan dari C itu sendiri. Jadi C itu adalah union dari C bintang 1 dan C bintang 2, sehingga bisa ditulis ya, integral dari C F2 X Y DY. Saya terima teman-teman? Halo? Halo? Ya. Oke. Sehingga secara umum dapat ditulis bahwa integral rangkap ya dengan batas R ya, turunan F2 terhadap X dx dy dikurangi dengan integral rangkap 2 ya, dengan batas R F1 turunkan terhadap Y dx dy itu sama dengan integral ya, dengan batas C F2 XY ditambah integral F1 XY ya, dx dengan batas C. Tinggal dimasukkan aja ya. Tadi hasilnya tadi kan yang rangkap yang F2 berapa tadi, dilihat coba. Yang F2. Ini hasilnya yang F2 kan ini ya, teman-teman ya, ini. Yang F2 tadi mana ini? Nah, ini integral dari batas C F2 X Y DY. Dimasukkan aja, ke distribusikan aja. Nah, ini. Bisa diterima? Nah, yang F1 hasilnya tadi berapa ya? Dimasukkan aja. F1-nya tadi kan ketemunya negatif integral dengan batas C F1 XY dx. Sehingga kalau ini dikurangi kan jadi positif ini ya, teman-teman ini ya. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang luas daerah pada bidang ya, sekarang luas daerah sebagai integral garis dalam lintasan tertutup. Sekarang jika F1-nya diganti 0, F2-nya diganti dengan X gitu ya, maka integral rangkap R dx dy itu sama dengan integral dengan batas C X dy. Kok bisa, dari mana ini? Tinggal aja F1-nya 0, F2-nya X ini disubstitusikan ke ini ke rumus ini ya. Nah, sekarang kalau F1-nya 0, F2-nya X gitu ya. F1-nya kan 0, dianggap 0 ini ya. Ini dianggap 0. Sekarang kan kalau F2-nya ini X. Bisa diterima sampai sini jelas? Sebelum saya lanjutkan. Kalau F1-nya 0, F2-nya itu X, berarti ini kan turunan X terhadap X. Berapa? X kalau turunan terhadap X? 1. Kalau diintegralkan menjadi, diintegralkan terhadap X, 1 itu? X. Nah, sehingga apa? Di sini adalah X dy. Bisa diterima ya? Bisa diterima ya? Bisa diterima? X dy ini bisa diterima? Iya, Pak. Sudah bisa diterima. Oke. Sekarang dengan cara yang sama bisa ya. Sekarang kalau F2-nya 0, F1-nya Y ya dimasukkan aja. Kalau F2-nya 0, F1-nya Y. Ini yang ini 0, ini Y sama ya. Ini kan Y terhadap Y kan 1 kalau diturunkan terhadap X. 1 itu kan turunkan terhadap, kalau diintegralkan terhadap X ya. Integralkan terhadap Y, maaf ya. Tadi kan Y per dy. Y per dy diturunkan terhadap Y kan, Y diturunkan terhadap Y berapa? 1. Nah, sekarang kalau diintegralkan terhadap Y menjadi Y. Sehingga apa? Y dy. Nah ini Y dy. Itu ya. Kenapa negatif? Ini kan negatif. Ini ya. Min, ini kan negatif. Bisa diterima? Bisa diterima? Teman-teman? Bisa ya? Iya, Pak. Sehingga luasnya itu, luas integral rangkap dx dy sama dengan setengah dari batas ya X dy min Y dx. Dan begitu. Pertanyaannya mengapa kok setengah?
Bisa dipikirkan. Setengah dari batas ya C X dy min Y dx. Perhatikan ini tadi kan luas, ini kan luas dua daerah ya. Luas dua lintasan kalau secara keseluruhan tadi. Sekarang kalau hanya satu lintasan berarti kan setengah dari dua ini kan. Setengah dari penjumlahan dua ini kan. Masuk akal enggak? Maksudnya apa maksud saya? Kalau ini kan integral lah, ini ada dua tadi ada dua lintasan ya atau dua daerah tadi kan, dua daerah ini kan gabungan dari dua daerah. Sekarang kalau pertanyaan saya hanya yang ditanyakan hanya luas satu lintasan ini saja, satu daerah saja ini luas ini saja atau ini saja, berarti setengahnya begitu. Bisa diterima teman-teman? Bisa diterima? Iya, Pak. Oke, sehingga integral rangkap ya, dengan batas R di dy itu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh R. Gitu ya. Sehingga luasnya itu adalah setengah dari batas batasnya itu C X dy dikurangi Y dx. Sekarang kalau luas daerah pada bidang dalam koordinat polar ya. Nah ini. Misalkan ya, X adalah R cos theta. Y-nya itu R sin theta. Kalau sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini, berarti kita kan harus mencari dx, mencari dy kan begitu ya? Begitu ya? Saya diterima? Saya diterima? Halo, teman-teman, dengar suara saya ya? Oke. Sekarang kalau turunannya apa? Dx-nya apa? Diturunkan terhadap x berarti ini. Masih ingat caranya ini dalam bentuk apa ini? R cos theta. Berarti halo. Bentuknya apa ini? Bentuknya adalah U dan U kali V gitu ya. U-nya itu R, V-nya itu cos theta. Kalau turunan dari dx artinya diferensial ya, diferensial, derivatif gitu ya. Diturunkan terhadap x berarti apa? Ya, diturunkan terhadap x begitu ya. Artinya ini ada dua itu ya, x, u dan v kan begitu. Sehingga rumusnya apa? Kalau u kali v itu turunannya. V aksen u ditambah u aksen v begitu. Ini katakanlah ini u-nya ini r, v-nya itu cos theta, berarti turunannya kan berarti v aksennya apa ini? Berarti u kali v itu kan v u aksen boleh balik boleh ya. V u aksen gitu ya. Ditambah u aksen v. V-nya kan cos theta, ini cos theta. Gitu ya. U aksennya kan 1 ya. Nah, di R kan begitu, 1 di R lah. Kemudian tadi kan U kali V, coba dibuka buku kalkulus 1-nya itu ya, U kali V. Ya, V U aksen gitu ya. V U aksen ditambah U aksen V. U aksen turunannya dari R berarti coba dihitung lagi ya. U kali V itu kan turunannya kan V aksen U atau V U aksen ya. V U aksen ditambah U aksen V. Itu. Ada yang masih ingat turunan itu? Coba diorek-orek aja nanti biar tidak bingung ya. Diorek-orek aja. Coba dihitung dulu. Saya beri waktu 5 menit. Ada yang bisa enggak kira-kira? Ada yang ketemu belum? Nah, U
kali V itu kan apa? VU aksen ditambah UV aksen. Nah, itu ya. U-nya yang mana U-nya? Kalau R cos theta itu kan U-nya itu kan berarti R. V-nya itu apa? R. Cos theta. Kan begitu. Ya toh. Sekarang Iya. dicari dulu. Kalau U aksennya apa kalau begitu? Kalau U-nya kan R. Kalau U aksennya apa? DR. Di R, betul. Kalau cos theta itu kan V ya. Kalau V aksennya apa? Negatif. Min sin theta, betul sekali. Tinggal dimasukkan ke rumus. V aksen, V kan VU aksen, V-nya apa? Cos theta dr. Gitu ya. Tadi kan V-nya itu kan cos theta, V aksennya min sin theta. Terus U-nya itu R, ya. U aksennya itu dr, sehingga dimasukkan aja VU aksen. V-nya tadi cos theta, U aksennya kan dr. Nah, cos theta dr. U-nya apa? Ditambah U-nya R. Nah, V aksennya apa? Min sin theta. Berarti R kali min sin theta, sehingga min R sin theta. Gitu, Gih? Bisa diterima? Bisa diterima, Gih? Bisa, Nah, Pak. bisa ya. Itu nanti tinggal dianu aja. Karena memang ini harus sedikit membayangkan ya. Karena tidak bisa ketemu langsung. Kalau di kelas itu ya di papan tulis gitu ya. Sekarang kalau R sin theta juga dengan cara yang sama. Gitu ya. Berarti kalau R sin theta ya tinggal nanti U-nya itu R ya. Gitu ya. DU-nya itu di R. Y-nya itu sin theta, V-nya sin theta, maaf. V-nya sin theta. Berarti V aksennya apa? Kalau turunan dari sin itu. Turunan dari sin apa? V aksen. Cos Cos theta, betul. Tinggal theta. dimasukkan aja. Dimasukkan rumus ke VU aksen ditambah UV aksen. Ya, boleh dibolak-balik hasilnya sama saja ya. Yang penting salah satu diturunkan dulu ya. VU aksen ditambah UV aksen. Tadi yang pertama U-nya yang diturunkan, sekarang ditambah yang kedua itu V-nya yang diturunkan gitu. Nanti akan ketemu itu. Sekarang integral rangkap ya dengan batas R di X dy sesuai dengan rumus tadi setengah integral dengan batas CX dy min y dx. Ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya ya. Setengah X-nya apa teman-teman? R cos theta. Sampai di sini cukup jelas? Dikalikan dengan dy. Dy-nya apa? Sin theta plus R cos theta d theta. Nah ini. Ya. Kemudian dikurangi y-nya apa? Y-nya kan R sin theta. Ya. Dx-nya apa? Cos theta dr dikurangi R sin theta theta. Nah, begitu. Ya. Setengah dengan batas C ya. R sekarang masing-masing dikalikan ya yang di dalam kurung ini. R cos theta kali sin theta dr ya R cos theta sin theta dr. R cos theta kali R cos theta dr berarti R cos berarti apa? R cos theta theta, maaf, R cos theta kali R cos theta theta. Ya. R kali R kan R kuadrat. Cos theta kali cos theta kan cos kuadrat theta theta. Sampai sini cukup jelas? Jelas? Jelas. Oke. R Jelas, sin theta Pak. kali cos theta yo. Karena negatif ya tinggal negatif atau min R sin theta cos theta dr gitu ya. Kemudian min R sin theta kali min R sin theta theta ya. R karena min ketemu min berarti plus ya. Plus R kuadrat sin kali sin kan sin kuadrat theta dr. Disederhanakan setengah dengan batas C. Ya ini. Sekarang ada yang bisa dicoret enggak? R cos theta sin theta dr dengan min R sin theta cos theta dr bisa dicoret ini ya. Bisa dicoret ini ya. Lalu Bisa, Pak. bisa dicoret sehingga tinggal R kuadrat cos theta
cos kuadrat theta theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta theta. Ya, setengah integral dengan batas C ya. Ini bisa disederhanakan. Ya. Dikeluarkan R-nya bisa ini teman-teman. Bisa. Berarti R kuadrat dalam R kuadratnya keluarkan. R-nya R kuadrat buka cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Karena cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu A1, jadi R kuadrat kurung buka 1. Oke, betul ya. Sehingga setengah integral dengan batas C R kuadrat di theta. Betul kan Mbak siapa tadi ya? Mbak Nur Istiani Hidayah. Nur Istiana atau Istiani? Istiani ya. Oke, Nur jadi Istiani, Kak. perlu diingat, masih ingat ya rumus di kalkulus cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. SMA juga ya sudah itu ya. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu 1 atau cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu 1. Ya, kalau R-nya dikeluarkan ya kali 1. Sehingga R kuadrat kali 1 kan R kuadrat.